Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka masa Prapaskah sampai kepada Paskah, artinya dalam 7 minggu ke depan, khususnya dalam ibadah rumah tangga di GPIB Jemaat Sejahtera Bandung akan diadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Jadi dalam 7 minggu ke depan kita akan merenungkan setiap perkataan-perkataan Yesus di kayu salib itu. Dengan satu harapan, kita semakin menghayati arti cintanya Yesus kepada umat manusia. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Ini merupakan perkataan Yesus yang pertama diucapkan di atas kayu salib. Tapi sebelum membaca Lukas 23 ayat 34 dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di dalam masa Prapaskah sampai dengan Paskah nanti, kami umat-Mu ingin menghayati arti dari cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, supaya kami benar-benar berterima kasih atas karya kasih Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, Lukas 23 ayat 34 merupakan doa pengampunan. Bunyinya begini: Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua orang yang mendengar, terpujilah Kristus ketika kita menghayati doa Yesus ini. Hosiana.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa pengampunan yang diucapkan oleh Yesus pertama kali dari ketujuh sabda yang terakhir di kayu salib merupakan salah satu yang penting bagi Allah, karena demi keselamatan umat yang dicintainya. Ucapan Tuhan Yesus itu dikatakannya antara jam 9 pagi sampai tengah hari. Pengampunan Tuhan Yesus terhadap yang menganiayanya itu menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Kasih yang sejati nampak dari pengampunan kepada mereka yang membuat Yesus menderita. Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan tubuh yang terkoyak, darah bercucuran, dan dalam penantian akan maut yang memalukan, tidak melontarkan kata-kata makian, tidak melontarkan kata hujatan, dan juga tidak melontarkan kata yang memicu balas dendamnya terhadap orang-orang yang menghabisi hidupnya. Sebaliknya, ia mendoakan mereka agar Bapanya memberikan pengampunan kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus melaksanakan apa yang telah Ia sabdakan sendiri. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini diucapkannya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Saudara-saudara, kasih pengampunan Tuhan Yesus itu terhadap orang-orang yang menganiayanya merupakan kasih yang hendak menyelamatkan manusia berdosa. Kasih yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus itu dapat dipahami dengan dua salib di sampingnya. Kedua salib di samping Tuhan Yesus Kristus itu adalah salib kedua penjahat yang disalibkan bersama Dia. Kedua penjahat yang disalibkan itu mewakili kita, manusia yang berdosa ini. Kita kadang-kadang bertindak seperti seorang penjahat, pencuri dan perampok. Penyaliban Tuhan Yesus Kristus ini memenuhi nubuat Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara-saudara, Tuhan memberikan rahmat belas kasih-Nya kepada seorang penjahat yang bertobat pada saat-saat terakhir akhir kehidupannya. Penjahat itu menunjukkan pertobatannya dengan rendah hati dan mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, dan mengaku bahwa Yesus adalah orang benar. Ia pantas disalibkan, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pantas menerima hukuman yang sama dengan dirinya.
kerendahan hati dan pengakuannya terhadap Yesus sebagai orang yang tak bersalah nampak dalam ucapannya kepada penjahat lain. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-41. Perkataannya itu juga merupakan ajakan kepada penjahat lainnya untuk juga bertobat. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan dalam pengampunan terhadap orang-orang yang membunuhnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mengalami disakiti. Kita mungkin telah disakiti oleh pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, dan sahabat-sahabat kita. Karena kita telah mendapatkan dengan cuma-cuma pengampunan dari tebusan darah dan dagingnya, kita harus mengampuni orang-orang yang telah melukai kita tanpa syarat pula. Pengampunan terhadap orang lain membuat kita terbebas dari kenangan pahit di masa lalu. Tanpa pengampunan, jiwa kita akan senantiasa tersiksa dengan kemarahan dan kebencian. Kemarahan dan kebencian akan menjadi rintangan hubungan kita yang akrab dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarahan dan kebencian adalah sebuah dosa yang membuat kita memisahkan diri dari Tuhan. Dia tidak akan mendengarkan doa kita yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikian Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan demikian. Saudara-saudara, sebaliknya, pengampunan kepada sesama membuat batin kita merasakan kemerdekaan dan kedamaian. Kedamaian dan kemerdekaan hati membangun hubungan yang lebih hangat, terbuka dan utuh. Itulah yang dimau oleh Tuhan lewat doa pengampunannya di atas kayu salib. Supaya kita juga meniru apa yang Yesus katakan di kayu salib itu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat berupa doa pengampunan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, saya mau bersyukur karena Engkau telah mengampuni dosa-dosaku. Jadikan aku sebagai seorang pengasih dan pengampun, seperti Engkau sendiri adalah Allah yang kaya akan pengampunan, Allah yang kaya oleh kasih dan kemurahan. Mampukanlah saya untuk mengampuni mereka yang telah bersalah kepada saya, dan mendoakannya seperti doa
putramu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan pengampunan yang saya berikan kepadanya, pasti mengalami kelegaan, karena tidak lagi dikuasai dengan ikatan masa lampau yang penuh kemarahan dan kebencian. Dengan demikian hubungan saya dengan Engkau semakin hangat dan mesra. Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami semua. Dengarkanlah ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan bersama-sama. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264, Apalah Arti Ibadahmu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.